Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleng. Seperti ini. Sedikit. Jamlah kita sambut setengah sekawan. Sahur, Bray, sahur. Wetan gulon lor kidul. Iya. Bangun. Iya. Sahur. Iya, Ki Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Anwarudin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan salah satu pusaka yang berasal dari Nusantara. Pusaka ini adalah pusaka yang sangat bersejarah. Dalam perjalanannya, konon pedang ini dipengaruhi oleh Jepang. Konon ini dinamakannya klewang. Jadi pusaka yang saya pegang ini konon lah. Jadi pusaka yang saya pegang ini namanya klewang yang sudah dipengaruhi oleh Jepang. Jadi ketika Belanda pergi kalah dalam perang dunia kedua, kemudian diambil alih oleh Jepang. Jadi klewang yang saya pegang ini sangat menarik sekali, sahabat-sahabat, dan kalau saya lihat bilahnya ini sepertinya bilahnya tanpa pamor. Jadi klewang ini konon berasal dari Cikeruk juga. Jadi saya dapatkan klewang ini sekitar 3 bulan yang lalu, kalau tidak salah ini dari Kang Ustadz Dadan dari Cianjur. Tetapi saya baru tahu kalau pusaka ini atau klewang ini berasal dari Cikeruk juga. Dan saya lihat memang tidak ada kerangnya, kulit kerangnya saya lihat tidak ada. Makanya saya menganggap awalnya ini bukan pedang atau klewang dari Cikeruk. Ternyata ini juga dari Cikeruk, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, nanti saya akan melanjutkan obrolan dengan Kang Tendi, seorang profesor muda atau sejarawan muda Indonesia. Seperti apa obrolannya? Kita ngopi dulu, Bray. Yeah. Biar nggak oleh. Jadi Cikeruk itu pernah mendapatkan proyek dari pemerintah kolonial itu membuat klewang. Klewang ini jelas sekali sebagai senjatanya tentara Kenil ya. Tentara Kenil itu jadi tentara milik pemerintah kolonial tapi bangsa kita itu. Nah, mereka diberi senjata klewang dan itu bentuknya itu panjang dan biasanya memiliki gad di sini tuh. Nah, itu digunakan juga dalam perang Aceh.
itu kan setelah beberapa tahun gitu ya dibuat, Belanda jatuh, Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang tahun 1942. Tahun 1942 Jepang juga kan punya perang juga kan melawan orang-orang Amerika dan tentara sekutu kan. Akhirnya merebut para pribumi. Orang apa? Orang Jepangnya. Oh, Jepangnya merebut orang pribumi. Nah, orang kita jadi tentara peta lah, tentara Heiho lah, yang membantu polisi itu. Dan pemudanya dilatih itu kan, si Nendan, Keibodan dan sebagainya. Nah, itu mungkin karena mereka dananya terbatas ya. Itu akhirnya tidak ada produksi baru, tapi ada juga yang malah memodifikasi bilah-bilah lama. Jadi kelewang yang dulunya ada pelindung di sini akhirnya dilepaskan gitu ya, dipotong supaya unsur Belandanya hilang kata mereka. Lalu bilahnya yang panjang tadi ada pemotongan di sini. Berarti ini eranya Jepang. Iya, kayaknya Jepang. Karena ini sudah dilepas ya. Jadi waktu nyerang ke Aceh itu eranya siapa? Itu tahun 1800 akhir. Kan perang Aceh sendiri kan dari 1870-an sampai berakhir 1901 kalau tidak salah. Dan benar-benar menyerah tahun 1906 Oleh VOC. oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hindia Belanda. Dan itu ya salah satu perang ya kelewang ini. Itu kan perang satu lawan satu. Sebelum adanya Berarti kemerdekaan. ini namanya Cikeru apa? Lewang Cikeru. Kelewang Cikeru. Lewang Cikeru era Jepang. Iya, era Jepang. Kelewang Heiho kalau era Jepang. Heiho. Tapi produksinya Cikeru. Cikeru. Kalau Hindia Belanda modelnya kayak gini. Hindia Belanda ya. Jadi dia guardnya lengkap di sini. Pelindungnya. Dan khasnya ya ini nih, pelindung seal itu. Enak kan tadi? Oke. Nah, takut lepas ya. Maksudnya ini diikat. Iya. Kelewang Cikeru. Empu Adimadja adalah seorang pandai besi senjata tradisional yang kelak menurunkan para pembuat senjata terkenal di Cikeru, Sumedang. Empu Adimadja sendiri diyakini sebagai salah seorang keturunan kerajaan Sumedang, sehingga dalam nadinya masih mengalir darah bangsawan. Pada sekitar tahun 1881, cucu Empu Adimadja yaitu Empu Kartadimadja mulai merintis kembali usaha yang pernah digeluti oleh kakeknya dahulu. Dalam beberapa tahun, usahanya berkembang dengan pesat dan Cikeru masyhur sebagai pusat pembuatan senjata. Setahun setelah perintisan, Tanu Dimadja, saudara Kartadimadja, turut bergabung dalam usaha pembuatan senjata tersebut. Kolaborasi itu menghasilkan barang-barang yang sangat laku di pasaran. Reputasi yang baik di tengah para pecinta senjata tajam pun segera menghampiri usaha kedua bersaudara Cikeru tersebut. Perang yang berkecamuk di Aceh amat sangat menyulitkan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Beberapa tindakan yang mereka lakukan sejak awal perang di tahun 1873 tidak jua menghancurkan semangat mereka. Konon kerugian Belanda mencapai 115 juta florin. Salah satu solusi yang mereka ambil untuk masalah ini adalah pembentukan Korps Maretchaussee Tifot dengan senjata kelewang produksi Kartadimadja sebagai andalannya. Usaha pembuatan senjata ini terus berlanjut dan diteruskan oleh para keturunannya sehingga nama Cikeru menjadi masyhur sebagai penghasil senjata-senjata yang mumpuni bagi para pemesannya. Pada tahun 1941, Wijnan Kerkhoff pernah mengabadikan kegiatan dan toko milik pengrajin senjata Cikeru tersebut dalam citra foto sehingga perjalanan pandai besi Cikeru hingga akhir masa kolonial masih dapat terlacak. Keunikan hasil kerajinan tangan para pandai dan merangi Cikeru
adalah keunggulan tersendiri yang menjadi daya tarik usaha mereka kepada para calon pemesan. Selain dapat membuat senjata berbentuk golok tradisional, pengrajin cekeru dapat pula membuat pedang yang bergaya Eropa. Bahkan lebih dari itu, mereka dapat menyatukan gaya tradisional dan barat di dalam bilah-bilah yang mereka produksi. Waktu Sumedang nyerang Aceh, nah pada saat itu sudah di proyek Hindia Belanda itu. Iya. Nah pada saat itu berapa tahun perang melawan Aceh? Perang melawan Aceh itu ada sekitar 30 tahun lebih mungkin, hingga penumpasan ke sisa-sisanya itu. Dan itu akhir-akhir tertumpasnya itu kan dengan kelewang itu. Dulu kan Hindia Belanda itu pakai senapan aja, melawan senapan, tapi dia nggak hafal medan, dan taktik dari pasukan Aceh itu adalah hit and run gitu ya. Terlalu banyak kerugian. Akhirnya tentara Kenil ini, tentara Hindia Belanda yang dulu ini dilatih nih supaya bisa pasukan menjadi pasukan gerak cepat, dan bukan hanya karabin atau juga senjata api yang digunakan bekal kepada mereka gitu, digunakan kepada mereka, tapi juga kelewang. Dengan kelewang dan keterampilan bermain pedang, akhirnya pasukan gerak cepat ini bisa menumpas sisa-sisa pejuang Aceh. Oke, sahabat-sahabat, itulah obrolan saya dengan Kang Tendi, sejarawan muda Indonesia yang begitu luar biasa pengetahuan beliau terhadap sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan saya bisa lebih dalam lagi. Insya Allah kalau ada kesempatan saya akan datang juga ke Cikeru untuk bertanya langsung kepada sumber-sumber yang memang lebih tahu tentang bilah-bilah atau pedang maupun golok yang berasal dari Cikeru. Mungkin pasca wabah yang sedang melanda bangsa ini, insya Allah nanti saya akan mendatangi daerah Cikeru supaya saya lebih paham lagi soal bilah-bilah yang berasal dari Cikeru. Barangkali saya dapat pengetahuan yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada masukan atau ada pengetahuan dari sahabat-sahabat terkait bilah yang saya pegang ini, silakan sahabat-sahabat tulis di kolom komentar, karena kita semua juga semangatnya adalah belajar dan ingin tahu kesejarahan tentang pedang golok yang berasal dari Nusantara, sahabat-sahabat. Jangan lupa tonton terus di video-video pedang golok Nusantara, karena kita akan mengenalkan, akan menunjukkan pedang golok yang berasal dari Nusantara, karena ini adalah warisan leluhur kita yang harus kita jaga, sahabat-sahabat. Jadi pedang golok Nusantara juga kalau ada rezekinya, kalau ada waktunya, kita akan berkeliling ke Indonesia, bahkan mungkin dunia, sahabat, untuk belajar, untuk mengetahui lebih dalam, lebih luas lagi soal bilah-bilah yang berasal dari Nusantara. Karena kalau kita lihat banyak sekali kekayaan bangsa kita terkait pusaka, terkait persenjataan zaman dulu sebelum Indonesia lahir. Karena sebelum Indonesia merdeka, Nusantara ini banyak sekali kerajaan-kerajaan baik di Jawa maupun di luar Jawa, sahabat-sahabat. Bahkan dalam perjalanannya pusaka-pusaka kita itu tersimpan rapi di museum-museum seperti Museum Belanda dan lain sebagainya. Oke, sahabat-sahabat, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan.
salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.